Halo, ketemu lagi sama saya Crescencia Iren. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis. Semoga kalian semua menikmati video yang telah saya buat. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Periode 2 pemerintahan Jokowi telah setahun, pasti ada kinerja yang naik dan yang turun. 12 bulan sebenarnya bukanlah waktu yang panjang, namun masalah tentu tak akan pernah benar-benar hilang. Dari pandemi yang mematikan hingga demonstrasi yang berentetan bikin setahun terasa berkepanjangan. Tapi toh agenda pemerintah nyaris tak terburai sebab oposisi di parlemen terlanjur terberai. Konsolidasi politik yang solid akan dipakai untuk apa? Atau 4 tahun sisa dipakai elit bersiap pemilu berikutnya? Inilah Mata Najwa. Tahun pertama Jokowi Ma'ruf. Sampai di mana? Demi Allah, dengan sebaik dan peraturan. Tahun pertama pemerintahan Jokowi Ma'ruf dihadapkan dengan ragam ujian, dari pandemi, ekonomi hingga ujian demokrasi. Sudah sampai di mana janji-janji pemerintah direalisasikan di tahun pertama? Untuk membahasnya sudah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Aryo Bimo. Selamat malam Mas Bimo. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ada tenaga ahli utama kantor staf presiden Dhani Amrul Ihdan. Mas Dhani, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lewat sambungan jarak jauh, ada politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago. Selamat malam Mbak Irma. Selamat malam pemirsa, selamat malam Nana. Saya ingin memperkenalkan yang ada di barisan sebelah kanan. Sengaja saya beri kubu kanan dan kiri karena di sebelah sini adalah partai yang oposisi sendirian. Ada anggota DPR dari fraksi PKS Mardani Alisera. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Mardani. Selamat malam, Nak. Saya juga mengundang peneliti Perhimpunan Pendidikan dan Demokrasi Rocky Gerung. Bang Roger, Iya. apa kabar? Enak. Mardani dia oposisi indoor, saya oposisi outdoor. Oposisi outdoor. Makanya harus lengkap, ada indoor, ada outdoor. Saya juga mengundang Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam, Bang Ferry. Salam, Mbak Nana. Oke, ada indoor, ada outdoor. Kalau gitu saya mulai dari yang sebelah kanan dulu. Kita yang outdoor dulu ya. Oh, kalau begitu yang di tengah dulu saya mulai. 1 tahun Jokowi Ma'ruf. Saya mau minta Anda, Bang Rocky Gerung, memberikan penilaian dan catatan kritis terhadap pemerintahan sejauh ini. Mungkin yang simpel dulu lah. Skornya berapa ya? Skornya, Skor. kasih angka aja ya. Angka. Huruf aja deh. Huruf. Boleh. A minus. A minus. Itu skalanya A itu yang paling bagus atau A yang paling jelek? Harus jelas dulu ini. A minus itu A buat kebohongan, minus untuk kejujuran. A minus. Yes. Karena mau saya lanjutkan itu. Silakan. Kan publik sekarang berupaya untuk memahami logik dari government ini nih. Yaitu menitipkan harapan itu. Tapi tiba-tiba dibatalkan oleh 2 caption di koran Kompas kemarin. Kepercayaan hilang itu. Artinya bukan kepercayaan disebut oleh Kompas, kepuasan hilang itu. Padahal bulan Agustus saya masih baca SMRC bikin polling. Kepuasannya 60%, sekarang di bawah 50% itu. Itu artinya ini tahun pertama loh, udah hilang itu. Itu sama seperti malam pertama pasangannya udah nggak percaya gitu. Mestinya perkawinannya bubar gitu kan. Tapi ada semacam orang Indonesia bilang, ya mudah-mudahan masih bisa lanjut tuh. Tapi itu adalah situasi psikologis publik
supaya nggak ada kerusuhan, mudah-mudahan Pak Jokowi masih berlanjut. Tetapi sociological fact mengatakan bahwa di bawah 50% itu kita mau maki-maki atau kita mau puji, datanya bilang 50% itu artinya kalau di Eropa itu artinya Perdana Menteri udah turun gitu kan. Tapi itu baru berangkat dari satu survei. Saya yakin yang sebelah sini akan bilang ada banyak survei lain yang bisa juga Saya dijadikan. percaya bahwa akan ada bantahan, tapi Kompas adalah jurnal. Nah, di sini bisa kita lihat apa yang dikatakan Rocky Gerung itu penilaiannya terhadap masa kerja Jokowi Maruf selama 1 tahun ini itu diberi penilaian oleh Rocky Gerung A-. Artinya A untuk kebohongan dan minus untuk kejujuran. Di sini saya simpulkan bahwa menurut Rocky Gerung ini kinerja pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini selama 1 tahun ini lebih banyak kebohongannya dibandingkan kejujurannya, karena bisa kita lihat bahwa data berita Kompas bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Maruf ini selama 1 tahun ini menurun dari 60% ke 50%. Jadi menurut saya selama 1 tahun kinerja pemerintahan Jokowi Maruf ini masyarakat belum merasakan kepuasan dan belum memberikan pengaruh positif kepada masyarakatnya. Jadi itulah maksud dari A- tersebut menurut saya. Baik, kita lanjutkan. Koran yang mendukung presiden, bahkan dia bikin begitu. Itu artinya yang lain mestinya di bawah Kompas, itu lebih parah lagi itu. Jadi kalau ada yang di atas Kompas, ya itu yang saya sebut sebagai Jadi ukuran jadi A- itu hanya berangkat dari yang Anda temukan di Bukan. Kompas atau juga berangkat dari pengamatan Anda? Karena begini Bung Rocky, saya yakin Anda saya terangkan dulu ya, kata hanya itu dia bukan kualitatif di situ. Karena itu saya terangkan Kompas itu adalah parameter utama. Kompas biasanya itu nggak tahan kalau nggak kasih semacam aplaus pada presiden. Sekarang Kompas nggak bisa tutupi lagi fakta yang dia riset itu. Jadi kalau saya kasih misalnya plus point atau minus error, margin of errornya, ya oke, saya kasih ke Kompas lah margin of error itu. Tetap dia di bawah 50% gitu kan. Apalagi yang lain. Nah kalau yang lain lebih bagus dari Kompas itu artinya tadi bohong. Hanya bohong itu, jujurnya yang minus. bagaimana? Saya ingin lempar ke tenaga ahli utama KSP. Mas Dhani, A minus, Ya. A untuk kebohongan, minus Ya. untuk kejujuran. Ya. Terlalu tega, raja tega ini. Sebenarnya tidak tega, karena perspektifnya Bang Rocky hanya melihat satu parameter Kompas. Ya. Sebetulnya ada lembaga survei lain kayak indikator. Kemarin kita baru parameter diskusi. Rocky, bukan parameter Kompas. Oh, parameternya Bang Parameter Rocky. Rocky Bang yang Rocky. menginterpretasikan survei Kompas. Dan interpretasi Karena tentang interpretasinya- Kompas itu saya ada korting. Karena di Kompas itu sendiri, indikatornya kan banyak. Mestinya melihatnya secara overall ya. Secara overall, lihat beberapa variabel dan subvariabelnya lebih detail. Oke. Jadi kita bisa dapatkan perspektif yang lebih luas. Jadi yang fair Jadi menurut kalau Anda berapa? Bang Ada Dhani? beberapa indikator-indikator ya dari beberapa survei yang menyatakan bahwa public trust pun juga naik. Public trust Pak Jokowi, terutama beberapa bulan terakhir, memang di beberapa bulan awal permasalahan pandemik memang sempat turun. Tapi sekarang dengan komunikasi publik yang baik, dengan permasalahan penanganan COVID dan PEN, Tapi kalau sudah komunikasi baik. publik, bukankah Presiden Jokowi sendiri yang komplain soal komunikasi publik? Anda katakan baik itu dari mana? Kalau presidennya sendiri komplain? Jadi begini, komunikasi publik itu kan ada banyak variatif ya Mbak Najwa. Jadi ketika awal-awal pandemik, komunikasi publik itu memang belum terintegrasi. Nah, kemudian kan lambat laun kita mengalami yang namanya manajemen orkestrasi dalam komunikasi publik yang lebih terstruktur. Karena kan permasalahan pandemik ini kan menyisakan berbagai macam PR dan juga permasalahan di lapangan yang gap-nya juga besar. Dan tidak ada satu pemerintah manapun di dunia ini yang populer. Jadi kalau pemerintah di dunia pun dibuat polling, ya juga hasilnya juga sama. Pasti ada gap-nya. Cuman kan dari hari ke hari kita perbaiki gap itu supaya tidak begitu besar gap-nya. Sehingga beberapa survei juga menyatakan public trust terhadap pemerintah juga lebih baik. Nah, terutama kalau kita lihat sekarang dalam hal penanganan COVID dan PEN ya. Penyerapan PEN kita sekarang sudah 344 triliun. Itu sudah tercapai 49,5% untuk penanganan kesehatan dan
pemulihan ekonomi nasional. Berarti apa? Transformasi ekonomi yang menjadi salah satu visi besar Presiden itu tetap dieksekusi di lapangan seiring dengan permasalahan pandemik. Oke, nanti saya akan kasih kesempatan untuk menanggapi. Tapi yang jelas, kalau kita bicara pemerintahan Jokowi Ma'ruf, yang kerap kali juga menjadi sorotan adalah keberadaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saya berkesempatan untuk berbincang secara eksklusif dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya akan tunjukkan cuplikannya untuk Anda berikut ini. Ada kemudian yang menghubung-hubungkan, Pak Wapres, ada momen ketika di istana saat Presiden Jokowi lupa menyapa Wakil Presidennya. Dan itu terjadi 2 kali. Dan momen itu pun kemudian ditafsirkan macam-macam oleh publik. Dan kemudian ditambah-tambahi dan ceritanya, wah kalau presidennya saja lupa wapresnya, bagaimana rakyat? Pasti juga sudah lupa sama wapresnya. Lupa itu manusiawi saya kira. Orang kalau lagi tegang, lagi menghadapi situasi kan boleh lupa. Sama istri aja saya suka lupa. Kalau lagi situasi tegang gitu loh. Jadi soal lupa itu kan tidak berarti. Dan beliau sangat menghormati saya. Bahkan terkadang kalau jalan, beliau menyuruhkan saya lebih dulu jalan. Seperti waktu di DPR, waktu Agustus kemarin, saya merasa kikuk karena beliau mempersilahkan saya lebih dulu. Maka dilihat di fotonya saya di depan. Ya itu sebenarnya oleh karena itu balik lagi itu soal persepsi publik yang kemudian bisa saja diolah, digoyang, dimispersepsikan. Karena saya selalu hadir dalam sidang-sidang kabinet, terbatas maupun paripurna. Saya juga mengawasi sifat berperilaku represif. Saya ingin tanya, itu penilaian yang juga Anda rasa beralasan atau itu berlebihan? Saya tanyanya bukan ke sebelah sini tapi ke sebelah sini, karena saya ingin tahu kalau oposisi itu akan mengiyakan begitu saja apa kata aktivis atau sesungguhnya punya penilaian yang berbeda? Saya mulai dari perubahan Pak Jokowi dulu, nak, izin ya. Dulu waktu di Solo ketika beliau ingin mereformasi atau memperbaiki kualitas pasar, dialognya bagus sekali gitu loh. Sehingga akhirnya masyarakat bisa menerima. Sekarang ini saya sedih ketika Pak Jokowi bilang kalau sampean nggak setuju ya sampean ke MK gitu loh. Itu. Belum lagi tanggal 8 demo nggak ditemui, tanggal 20 demo. Ini demo loh. Sebelumnya waktu di Solo Pak Jokowi nggak perlu demo tapi mendatangi. Jadi memang ada perubahan di sosok Pak Jokowinya. Tidak ingin kebisingan, ingin efisiensi, ingin efektivitas, dan dalam tanda kutip Undang-Undang Omnibus Law salah satu yang menunjukkan 79 undang-undang digabung jadi satu, cuma 64 kali pembahasan di dalam masa pandemi dengan anti klimaksnya harusnya tanggal 8 dimajukan jadi tanggal 5, kemudian berkumpullah berbagai macam hal. Jadi yang Anda katakan yang berubah lebih ke sosok personalitinya Pak Jokowi yang tercermin dari bagaimana ia memerintah, begitu?
Ada hubungan karena begini nak, everything rise and fall on leadership. Negeri ini bagaimanapun tetap bergantung kepada yang namanya satu orang. Gini, Pak Jokowi satu presiden. Beliau memilih sekitar 50 orang the best talented person in Indonesia menjadi kabinet, baik itu menteri ataupun kepala lembaga. 50 orang ini milih 500 dirjen. Ini orang-orang terbaik lagi. 500 dirjen ini milik 5.000 direktur. Tapi keseluruhannya bergantung kepada satu orang. Apa kata satu orang ini akan menentukan. Dan sekarang ketika kita menghadapi demokrasi yang tidak seimbang, oposisi yang sangat luar biasa kecil dengan koalisi, harusnya Pak Jokowi hadir menjadi penyeimbang untuk menyehatkan demokrasi. Ini sebaliknya. Bagaimana Mas Bimo? Berlebihan kalau dibilang Pak Jokowi pemerintahannya berperilaku represif? Represif yang seperti apa ya? Kita lihat sajalah. Kita lihat jurus demokrasi di era sekarang ini kan bisa kita lihat dari berbagai bentuk ya. Rocky itu tidak hanya ngeritik, caci maki sama Jokowi itu di YouTube maupun di ruang publik media itu kayak gitu tuh. Coba dia A buat kebohongan, A buat kejujuran. Minus. Enggak, saya gini loh. Maksud saya bahwa era saat ini saya melihat malah interpretasi demokrasi ini sudah sangat luar biasa kebablasan dan nggak ngerti siapapun bisa menginterpretasikan demokrasi. Medsos yang namanya hoax yang kutukan periode kedua. Di periode kedua itu tidak hanya muncul berbagai skandal, tapi watak asli seorang presiden. Dan watak aslinya seperti apa? Ya represif. Di era Jokowi yang mana? Ya, makanya saya mau ceritakan, Mas Arya. Kita melihat di era Jokowi seorang yang membawa bendera pusaka di penjara. Itu eranya Jokowi. Ada 5 anak muda yang bermimpi Indonesia bebas dari korupsi meninggal. Apa respon Jokowi? Dari tindakan para aparat. Hari ini orang berkumpul rame-rame seluruhnya membahas ada undang-undang yang tidak melibatkan publik sama sekali. Jokowi sadar betul dan tahu betul banyak bolong dan salahnya pembuatan undang-undang ini. Jokowi tidak peduli. Jadi tindakan-tindakan yang kemudian disusul, ada tindakan penangkapan orang yang mestinya kalau Jokowi betul-betul gaya solo yang dipakai, dia tentu akan ajak semua orang berbicara dengan cara-cara elegan, cara-cara demokrasi. Orang yang menangkap lawan politiknya sudah pasti represif. Undang-undang yang tidak melibatkan banyak orang pasti undang-undang yang represif. Ada teorinya. Teori undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik pasti dan pasti, kata Onet dan Salzenik, represif. Kalau mau membantah mestinya ya diperlihatkan bukti apa bahwa Jokowi demokratis. Tidak ada, saya lihat. Saya ingin undang DPR. Cara pandang ini segini loh, yang view kita itu melihat kecenderungan sekarang ini justru saya melihat terjadi anarkisme demokrasi. Terjadi sesuatu di mana semua ingin menangnya sendiri. Rocky ingin merasa bahwa apa yang dia kemukakan adalah demokratis. Siapapun berhak untuk ngomong soal demokrasi. Gini ya. Jadi saya melihat bahwa ya ada keseimbangan lah. Bahasa dulu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ini soal bangsa. Dan menurut Anda, bangsa yang kayak apa? Menurut Anda Rocky Gerung tidak memikirkan bangsa? Saya terangkan ya. Enggak, dia berpikir mengenai demokrasi. Gini ya. Dia berpikir soal demokrasi kita hargai. Bagaimana Bang Rocky? Bangsa ini mau jadi apa, Rocky nggak terlalu peduli. Saya terangkan dulu. Mau bubar, mau bersatu, mau apa, yang penting demokrasi. Ya Rok, tanya dulu Rok. Gini ya. Seandainya ada partai oposisi, maka seluruh caci maki, hinaan itu difilter oleh partai, disampaikan sebagai pikiran politik. Jadi kekacauan ini terjadi karena Presiden Jokowi bilang nggak perlu oposisi. Karena itu dia langsung berhadapan dengan suara toa, lemparan caci maki itu. Saya mengucapkan itu juga karena nggak ada fasilitas untuk menitipkan pikiran saya kemana coba. Partai sebelah kananmu Mardhani nggak bisa. Berapa persen itu? Dia lakukan hal yang udah. Dan bukan soal partai. Jokowi bilang nggak boleh ada oposisi. Ini bukan soal kelembagaan.
Pak Jokowi bilang kan, Mungkin secara demokrasi normatif, Prof. gini ya. Nggak gini. secara normatif gimana? Oke. Saya mau Oke, komentari oke. Mbak. Substantif terus ada. Komentar saya begini. Saya ingin lempar ke Mbak Irma Suryani, politikus Nasdem yang ada di ujung sana, ada di Lampung, sudah bergabung dari Lampung. Mbak Irma, bagaimana kalau Anda ada di studio di sebelah sini, Mbak, sebelah kiri saya. Karena saya ingin minta Anda menanggapi teman Anda, Rocky Gerung, Mbak Irma. Baik Nana, yang pertama saya ingin sampaikan Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin ya kawin dulu, itu ya, itu dulu saya ingin sampaikan. Kawin Jadi apa Rocky nikah? harus dulu baru bisa tahu rasanya kawin. Tadi kan Rocky bilang. Nah yang kedua ingin saya sampaikan, Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling bener dan paling Ini Mas Jokowi apa Mas gue? Gini Nana, Oke, kita tahu nggak, dengarkan. Nana? Kalau di zaman Soeharto, Nana, kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky itu udah hilang, orang seperti Ferry itu udah hilang, udah nggak ada, udah dimarsitakan orang seperti orang dua ini. Tapi di era Jokowi, Rocky ini mencaci maki Jokowi tenang-tenang. Ya karena bukan era Soeharto. Tadi ngomong saya juga Jokowi santai-santai aja gitu. Itu kenapa? Karena memang demokrasi kita ini sekarang sudah kebablasan. Orang sudah merasa dirinya paling benar, paling pinter, dan paling bersih. Cobalah ya berkaca kepada diri sendiri dulu. Ya, apa kita ini udah bener gitu loh, Rob. Oke, Sorry ya. silakan Bang Ferry. Jawab sekaligus dua komentar ini ya. Jadi kalau zaman Soeharto katanya Anda sudah Ya. hilang, Bang Ferry. Ya. Saya mesti jawab dulu kan dia. Saya belum Saya itu. Saya belakangan itu. Ya. Sedikit lagi aja. Nana. Silakan Mbak Irma. Mohon maaf, saya mau sampaikan begini. Jangan pernah mengatakan bahwa Jokowi represif. Demo berjilid-jilid ya, berjilid-jilid dan bertubi-tubi. Emang dilarang? Enggak, difasilitasi kok. Tapi kalau orang melakukan ujaran kebencian, memprovokasi seperti Rocky, ini kalau saya presiden udah saya tangkap Rocky Gerung. Yes. Itu aja Nana. Oke. Salam. Silakan Bang Rocky. Gini ya, saya kasih pujian kepada Pak Jokowi sekarang. Pak Jokowi itu berhasil memborgol teroris yang namanya Syahganda Nainggolan. Pak Jokowi berhasil memborgol koruptor yang namanya Jumhur Hidayat. Pak Jokowi berhasil memborgol penggelap pajak yang namanya Anton Permana. Tapi bohong. Semuanya adalah pekerja demokrasi itu. Jadi bagaimana mungkin borgol itu menjadi Ini tanda penting, saya komentar nih. dari Ini demokrasi komentar itu? nih. Jadi kita lihat begini ya. Gini. Cara berpikir Soal- soalnya Rocky itu kayak gini. Ya, Cuma oke. narasi-narasi. Tunggu. Saya terangkan. Kritis. Yes, oke. Tapi Kalau saya Aku akan kamu terangkan. balik-balik logika. Dia nggak ngerti apa itu kritis, apa itu kriminal, apa itu. karena mulutnya kotor dan bau. Oke. Oke. Saya Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Saya ingin langsung menyapa Burhanuddin Muhtadi, teman saya yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam, Mas Burhan. Malam, Nana. Nah, tadi kita terputus ketika lagi berdebat seru soal bagaimana menilai kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Anda, saya tahu, pernah membuat studi tentang hal itu. Boleh di-share ke kita. Jadi nilainya berapa? Apakah memang kehidupan berdemokrasi kita membaik atau menurun, Mas Burhan? Ya, survei terbaru kami bahkan dari Indikator Politik Indonesia, sebagian sudah kita rilis hari Minggu kemarin, memberikan kredit terutama dalam penanganan dampak COVID dari sisi ekonomi, tetapi dari sisi demokrasi itu kritik dengan full force dari publik. Karena hasilnya sebagian besar responden kami mengatakan ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Indikatornya apa, Mas Tanya, Burhan? Indikator turunnya kualitas demokrasi apa misalnya? Ada 4 pertanyaan yang kita ajukan, Nana. Pertama adalah apakah kondisi demokrasi sekarang itu lebih buruk, lebih tidak demokratis, misalnya satu. Yang kedua, sama saja atau lebih demokratis. Sebagian besar mengatakan lebih buruk demokrasinya. Kemudian kita juga tanya, misalnya apakah sekarang masyarakat lebih takut
atau tidak menyampaikan aspirasi atau suaranya, sebagian besar juga mengatakan lebih takut. Kemudian kita juga tanyakan pertanyaan, apakah sekarang masyarakat lebih khawatir untuk berdemonstrasi atau menyuarakan protes? Sebagian besar juga menyatakan bahwa kondisi sekarang masyarakat lebih khawatir untuk menyampaikan protes. Termasuk soal aparat keamanan itu juga dianggap lebih semena-mena. Oke, saya ingin lempar langsung kalau begitu ke Mas Dhani. Jadi orang lebih takut sekarang. Oh, belum selesai, silakan Mas Burhan. Terputus tadi, silakan. Memang ini kondisi yang tidak unik Indonesia, Nana. Ya, kalau kita lihat misalnya studi dari Freedom House tentang Indonesia, kita sudah turun rankingnya dari full free 2013 di ujung pemerintahan Pak SBY sampai sekarang itu kita drop ya kondisi demokrasinya. Apalagi kalau kita runut dari The Economist Intelligence Unit ya, kita sudah masuk float demokrasi ya. Itu. Dan kondisi ini terjadi di mana-mana. Jadi bahkan negara yang sudah establish demokrasinya seperti Amerika pun itu rankingnya drop. Jadi yang saya katakan adalah ada satu fenomena di mana para pemimpin itu lebih suka pakai palu. Ya, jadi kan ada istilah menarik itu, Nana. If all you have is hammer, everything look like nail. So kalau kita hanya punya palu, apapun terlihat seperti paku. Bagaimana Mas Dhani? Jadi masyarakat sekarang jauh lebih takut, jauh lebih hati-hati. Jadi bangsa Indonesia ini harusnya sudah menjadi bangsa yang matang ya, sudah mature. Bangsa yang mature itu adalah bangsa yang memiliki demokrasi yang terstruktur. Demokrasi yang terstruktur itu adalah demokrasi yang menghormati undang-undang dan koridor hukum. Jadi kita mesti pisahkan mana yang disebut dengan represif, mana yang disebut dengan koridor Kalau pakai ukuran tadi misalnya orang sekarang lebih takut untuk mengekspresikan pendapat. Ini juga survei Kompas juga begitu. Ketika ditanya persoalan bidang politik keamanan yang dinilai paling mendesak, 33,5% mengatakan kebebasan berpendapat adalah problem terbesar saat ini. Bisa saja orang merasa takut karena melihat banyak case di lapangan yang berdemonstrasi lalu kemudian ditangkap. Padahal lupa nih, masyarakat juga mesti harus tahu bahwa kenapa ditangkap. Why-nya itu harus jelas. Karena ada pelanggaran hukum. Jadi demokrasi yang terstruktur mengajarkan kepada compliance terhadap azas, compliance terhadap hukum. Nah, jadi masyarakat juga harus tahu background kenapa ini ditangkap. Bukan pemerintah represif, tapi ada permasalahan hukum yang harus diatasi. Dan bagaimana Bang Mardhani? Harus transparan. Saya ambil kasus kecil ya. Ada Ustazah Kinkin Anida dilaporkan karena mengupload cerita Undang-Undang Omnibus Law. Keluar surat penyelidikan 8 November. 8 November juga keluar surat penyidikan. 9 November keluar surat penetapan sebagai tersangka. 9 November jadi ditangkap 2 hari, Nana. Padahal beliau sudah menghapus postingannya itu. Ayo kita lihat kasus kecil. Sahganda dan teman-teman, apa maksudnya dengan diborgol? Tidak berpikirkah? Nanti di media jelas. Petinggi Polri mengatakan awasi dan intai mereka-mereka yang anti Omnibus Law. Omnibus Law itu politik praktis. Polisi itu alat negara. Polisi tidak boleh mendukung yang pro atau mendukung yang kontra Omnibus Law. Tugas polisi menegakkan peraturan, disiplin, dan tata order. Ini menunjukkan betapa Pak Jokowi berdiam diri, seorang pemimpin yang berdiam diri tidak layak untuk memimpin. Mas Aryo Bima? Oh ya, jadi pembungkaman terhadap suara kritis pada pemerintah, saya melihat justru diberi ruang yang begitu luas. Pelembagaan dalam sistem pelembagaan demokrasi termasuk di ruang publik, di dunia media. Harus dibedakan mana yang kritis dan mana yang intrik. Kalau intrik yang kemudian menghasut, yang kecenderungan destruktif dan berdampak pada tindakan-tindakan anarki, itu murni hal-hal yang bersifat hukum. Dan siapa? Yang bikin kita juga, undang-undang IT, gitu loh. Jadi ini harus dipisahkan mana yang kritis dan mana yang intrik. Jadi Anda menolak kalau dikatakan pemerintah kerap kali berlebihan menanggapi kritik? Oh iya, semua dalam konteks hal yang menyangkut tindakan hukum, bahwa kebetulan mereka adalah kelompok kritis,
Itu hanya jangan kemudian Tapi dengan diborgol, kemudian dipakaikan baju mereka bukan Nah, kita kriminal. bangunan hukum dulu Pak. bahwa tindakannya perlu ada suatu. Itu catatan besar karena Ya. di era sekarang masih ada perlakuan yang seperti itu, begitu loh. Ya, kalau tentang perilaku proses penangkapan itu perlu ada suatu hal yang perlu didiskusikan karena justru karena dia memborgol atau tidak juga bagian daripada Gini, prosedur yang mereka lakukan. Yang mau didiskusikan Nah, ini borgolnya masalah gitu. apa dulu? Masalah kesalahan dulu, borgol atau memang dia melanggar suatu tindakan yang memang tidak persoalan Mas, masalah. ini masalah saya pikir hak banyak asasi. bias ya. Ini masalah Bias. bagaimana Nah, ini kita membuat bermartabat dalam bernegara. Itu Bab demokrasi. kecil itu menentukan. Kalau demokrasi diinterpretasikan gue dengan sebebas-bebasnya melakukan sesuatu Nah, yang berdampak pada Undang-undang Tidak ITE begitu. itu Sesuatu yang undang-undang destruktif. informasi dan transaksi ekonomi. Saya pikir banyak yang bias karetnya ya. kebanyakan, mestinya nggak boleh pakai itu. Soal pengkritik harus diborgol. Tidak benar itu kalau kemudian para pengkritisi itu diborgol hanya demi kepentingan untuk mengatakan mereka pelaku hoax. Hoax itu Nah, itu bukan kritik kejahatan. atau hoax atau Ya, hasutan. hoax itu bukan kejahatan besar. Koruptor saja tidak diperlakukan seperti itu. Lalu kenapa mereka kemudian diperlakukan? Kenapa menurut Anda? Ya karena yang ditakuti rezim adalah para penyampai suara-suara kebenaran. Tadi kan dikatakan bahwa ini fitnah, ini hoax dan segala macam. Takut dengan itu, saya pikir tidak benar negara takut dengan itu. Kalau negara punya kebenaran sendiri, sampaikan oleh istana. Sejauh ini yang dituduh itu adalah pembubaran mahasiswa, aksi karena mereka melempari. Siapa yang melakukan pelemparan? Mahasiswa atau yang lain? Tidak tersampaikan oleh negara. Penolakan Omnibus Law Ya. menurut Anda, apakah dengan Tunggu cara dulu. kemarin itu sudah benar? Enggak. Bakar-bakarnya itu benar? Bukan saya mau mengatakan Nah, itu lempar benar itu. nggak? Penolakan dengan cara yang Anda lihat dari berbagai kasus ini. Ya, Yang- benar. kalau Benar. pemerintahan Tanya Rocky itu, benar Ya, nggak, Rock? benar. Anda sekarang membakar semuanya benar? Nah, bukan. Saya jawab dulu. Kan Tunggu. tanya cuma pembakaran. Kenapa you nggak bilang bener nggak demonstrasi damai? Kenapa you tanya soal pembakaran? Ya. Enggak, ini loh, kan akibat kena Saya jawab dulu pertanyaannya, Pak. Apa yang mana? Jadi, Saya jawab dulu pertanyaannya. Oke, Apakah jangan benar-benar kalau pemerintah Anda tutup kuping, tutup mata, tutup bicara? Dan tutup Kita akal. harus sampaikan apa yang benar kepada pemerintah Anda. Sampaikan Itu aja. azas demokrasi. Apa yang terjadi itu, saya mau katakan dia begini. kritik setiap hari itu di medsos. Saya mau mengatakan Oke. begini ya. Nggak ada penangkapan buat Saya mau Rocky. mengatakan Oke, begini. maka- Kalau ada Oke. aksi-aksi yang merusuh, itu kesalahan pemerintahan Anda. Kenapa tidak bisa terdeteksi Gini, dari awal? gini. Oke, sebentar. Padahal Bang Rocky, sebenarnya sebentar. itu adalah Sebentar, saya ingin langkah demokrasi. Sebentar. Mbak Irma masih di ujung. Orang kritis Mbak Irma masih mendengarkan? yang destruktif dan Korelasinya anarkis. Baik, Mas, saya ingin lempar ke Mbak Irma Suryani. Mbak Irma silakan, Mbak. Mau didiamkan demokrasi macam apa yang mau kau bentuk? Mbak Irma silakan. Siapa pelakunya? Kita dengarkan Mbak Irma. Ini demokrasi urakan yang mau kau pakai. Saya menghormati apa yang Dengar, Anda dengar, sampaikan sebagai oposisi. Tapi menurut saya, oposisi juga harus konstruktif. Jangan juga menjadi oposisi yang destruktif. Artinya begini, kawan-kawan kami ini kan ditahan karena ada yang melakukan penghasutan melalui media. Dan itu buktinya ada di polisi. Nah kalau itu dilakukan penangkapan, apakah itu salah? Enggak salah. Demokrasi kita hari ini sudah kebablasan. Saya sekali lagi bilang bahwa orang-orang yang seperti Ferry tadi bicara seperti seenaknya seperti itu terhadap pemerintah sampai bilang itu pemerintahan Anda. Emangnya Anda bukan warga negara Republik Indonesia? Pemerintahan yang mana yang Anda akui? Kalau Anda nggak mengakui pemerintahan ini ya silakan pergi ke luar negeri. Nggak boleh juga bicara begitu, tidak bijak. Oke. Ya. Sebagai politisi harusnya ketika ada yang baik maka sampaikan dengan baik. Tapi Oke. ketika ada yang memang harus dilakukan kritisi, lakukan kritisi. Saya sendiri juga selalu, saya dukung Ya. Nana loh. Saya selalu bilang sama Nana lakukan apa yang menjadi kontrol sistem efektif Nana. Karena Oke. saya pasti akan dukung. Kenapa? Karena itu menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Pemerintah Baik. nggak boleh juga absolut. Mbak Irma, nanti saya kasih kesempatan Bang Ferry dan Ya. Bang Rocky untuk menanggapi setelah pariwara. Nanti ada pertanyaan yang khusus tadi, pernyataan yang harus ditanggapi spesifik setelah pariwara, tetap di sini. Menyetujui dan satu fraksi yang menolak.
publik karenanya orang protes atau ada yang lebih dari itu? Ya, saya pikir karena memang terlihat di depan mata proses legislasi itu bermasalah. Bayangkan kita punya pasal 5 huruf G mengenai azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa ada azas keterbukaan. Sampai hari ini Mbak Nana, kita tuh bingung karena draft itu tidak dibuka mana yang benar. Ada 7 versi, bukan 5 tapi 7 gitu ya. Bayangkan kebingungan itu. Lalu ada di Tapi pasal itu porsi DPR kan? Enggak, Itu ya. porsi DPR kan? Kok kamu? Enggak. Buka dong sekarang Saya- di ya, 7. websitenya. Pak Arya Bima. Termasuk tadi pagi katanya ini sudah koruptor ada nggak diborgol. revisi Koruptor yang baru. diborgol. Kamu Tunggu ngomong dulu. tadi hoax loh. Iya, nggak hoax silahkan. Anda kalau membuat takut saya Enggak, dengan ditangkap koruptor silakan. diborgol enggak? Anda tidak bisa memenjarakan pikiran orang. Ya, kan Kalau tadi Anda bilang ngomong. hoax, saya bilang benar. Saya Koruptor punya saja fakta. tidak diborgol. Ya, buktinya banyak di era Pak Jokowi koruptor tidak diborgol. Mana? Diborgol. Oke. Mana? Oke, Mana? oke. Ya, Kita saya mau ini baik, terus baik. tolong dia ngomong Ya. soal draft yang berbagai Mas, substansi. Bima berapa Baik. sekarang? Dapatnya yang berapa? Undang Omnibus Law. Kan yang terakhir kita udah Ya, lihat. Berapa? yang terakhir Kirim 1187. Oke. Pak Nana, saya ingin fokus ke Baik, permasalahan legislasi yang Baik. tidak terbuka. Itu Pertanyaannya, yang- Bang Ferry, apakah memang ini hanya sebatas proses legislasinya dan bisakah kemudian kita bilang itu DPR, itu porsi DPR kok? Karena kan kemudian sekarang proses itu memang dimasaknya di DPR. Jadi di Pak membuat- Jokowinya? Ya, membuat undang-undang itu perlu 2 hal yang baik, yaitu prosesnya dan materi muatannya. Sama dengan kayak sholat, kalau wudhunya tidak benar, prosesnya tidak benar, mau materinya sehebat apapun, tetap nggak sah. Sekarang ada 2, sudah wudhunya tidak benar, materi muatannya juga tidak benar. Jadi yang bermasalah, dan itu yang porsi- bermasalah adalah Pak Jokowi. Kenapa dalam pembuatan undang-undang ini usul inisiatif presiden, pemerintah. Dan pemerintah itu Mbak Nana, khusus di Undang-Undang 12, tidak hanya seperti DPR, 4 tahapan pembentukan. Pemerintah itu bisa 5 dan lebih dalam tahapan pembentukan undang-undang. Oke, jadi Kalau porsi ditanya- tanggung, Anda mau katakan porsi tanggung jawab ini ada pada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Ya. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Ya, ada substansi dan prosedur. Ya, substansi dari undang-undang itu tidak bisa lepas dari narasi besar bagaimana membangun Indonesia sentris dengan berdaya saing, di mana size ekonomi selama 5 tahun dengan fondasi infrastruktur ini mampu meleverage berbagai aset-aset ini menjadi aset-aset yang berdidaya gunakan. Interkoneksitas laut, darat, udara, elektrisasi, telekomunikasi. Mas Arya Bima, prosesnya, Ini mampu. prosesnya bagaimana? Karena itu yang Nah, kemudian dikritik. Kemudian dari 5 tahun sebagai fondasi inilah masuk kita prasyarat-prasyarat yang bagaimana kita untuk bisa lebih berdaya saing di mana pertumbuhan ekonomi lewat revolusi industri di bidang kelautan, di bidang pertanian perkebunan, di bidang sumber daya Prosesnya alam. Mas Arya Bima, maaf Nah, saya harus potong karena pertanyaannya itu prosesnya, prosedurnya yang dinilai jauh dari Begini loh. keterbukaan dan partisipasi publik. ini konsolidasi politik di DPR ini memang kita cukup kuat ya. Jadi prosedur yang sangat-sangat harus diikuti, nggak ada satu kesulitan kok. Pak Mardhani ini kesulitan kalau ngelawan partai pemerintah. Kenapa kita harus cari-cari prosedur yang aneh-aneh? Ya? Mau prosedur yang sesuai dengan aturan, kita bisa kok. Partainya Tidak Pak Mardhani dilakukan. itu di Panja itu 100% itu menyetujui isi Pak Arya dari Bima, substansi. saya mau tanya, boleh nggak Mbak Nana saya Panja, tanya Pak. Pak Panja Arya? dulu, Pak. Dalam, Pak, dalam catatan. persetujuan Oke. ya, dalam persetujuan tingkat pertama, kedua, ya. Tapi di dalam pembahasan Partai Demokrat dan Partai PKS Oke. ada Pak, saya mau tanya sederhana. bahwa ada cacat-cacat sedikit by proses. Nggak boleh, proses itu ada cacatnya. Ini loh, Pak. Ah, itu sudah jelas tuh. Kalau ada cacatnya, Tunggu dulu, Pak. harus batal demi Cacat hukum. tidak boleh Oke. ada cacat yang melanggar Nah, konstitusi. saya mau tanya ke Pak. Melanggar konstitusi. Di Oke. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, metode Omnibus Law ini di pasal mana? Bolehnya. Di mana siapa? diatur? Di mana Oke. diatur metode Apa yang ingin Anda revisi katakan? berbagai undang-undang Mas di dalam Ferry, satu undang-undang Anda itu? mau Di Kan dalam- mau bawa ke Undang-Undang 12 kan? Yang mana? Iya Ya, kan? Oke. Pasal mana? Bahwa setiap Oke. undang-undang ke satu undang-undang jadi perubahan Baik. kan? Ya, Justru pasal ini mana? langkah terobos. Pak, Langkah terobos. tidak boleh Tidak berani. menerobos hukum kalau undang-undang sudah mengatakan harus Silakan dilakukan. Anda uji aja. Kalau salah kita uji aja. Ini yang tidak benar. Kok tidak benar gimana? Karena Kamu begini, nggak mengakui kalau di tidak MK. tidak bisa Kamu nggak bisa bukan, membuat tidak data-data sesederhana
seperti itu. yang Anda kemukakan. Kalau di MK. Anda dan pemerintah cacat membuat undang-undang, jangan main seenaknya Cacatnya aja. di mana? Cacatnya di mana? Makanya saya katakan. Enggak, cacatnya di mana? Di pasal kamu berapa sebutin. di Undang-Undang 12? Enggak, cacatnya di mana? Baik. Tidak ada Tidak ada cacatnya kan? cacat. Di mana? Coba sebutin. Baik. Tidak dibuka ke publik draftnya dari awal. Lo kan dokumentasinya sudah Di ada di mana? DPR. Kamu Ada yang pajak, mana? ada Faktanya fraksi, semua publik sudah. Dan selalu ada dibingungkan dialog dengan publik kok. draft-draft. Ada dialog publik dari kementerian. Tidak boleh. Dari Dialog kementerian saja. teknis itu ada dialog publiknya. Makanya saya Usulan ke tanya Mas DPR, Anda kan orang dialog. presiden. Cacatnya ya? nggak dibuka Di ke undang-undang publik. mana di Undang-Undang 12 itu? Pasal Dokumentasinya berapa? kan clear. Oke, Dokumentasi bebas, bagaimana di Bang pemerintah Mardhani? juga clear. Karena Anda juga di DPR, Anda juga terlibat dalam panja, seberapa Ini jauh? ini. Ya. Gini, Karena ini akan menjadi contoh. Mas Bima tadi bilang undang-undang ini memperkuat kedaulatan, tapi undang-undang Omnibus Law ini justru membolehkan industri pertahanan swasta dan asing Kalau memiliki substansi saham kita bikin acara khusus tentang Omnibus Law. 51%. Ini ya. Padahal ini industri strategis pertahanan, Mas. Oke. Ada di undang-undang Tapi, Omnibus Bang, Law. Nanti nelayan kecil asing dibolehkan, 10 gross ton diboleh. Wah, Dan berbahaya Pak Anda sekali. juga mengaku Itu ada itu term and dipanja. conditionnya, Bang. Kami Oke. memberikan Jadi masukan, ada, tapi pembahasan tidak pernah ada term and tuntas, condition Mas. yang Bagaimana? membuat platform tentang majority shareholder atau minority shareholder itu ada platform, ada term and conditionnya. Jadi oke, itu ada Semuanya mayoritas, tapi ada sering term and dikunci conditionnya. dengan peraturan detail diberikan kepada peraturan Oke. pemerintah atau sementara pembuatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu jauh dari akuntabilitas. Kalau yang dan soal ini partisipasi Kang publik. Mardhani Baik, bisa baik. balik Baik. ke Berbahaya sekali undang-undang ini karena itu layak ditolak gitu. Berarti ada substantif yang tadi Itulah ditolak. gimana Partai PKS Nah, tidak sekarang- menolak, memberi Kami catatan. memberi sudah ada catatan. analisa, Oke. analisa detailnya sudah ada Memberi di lapangan. catatan. Oke. Menolak. Untuk diperbaiki tapi tidak ada perbaikan, Mas. Undang-undang Omnibus Kita akan Law lanjutkan setelah pariwara. Tetap di sini di Mata Najwa. Kiat, ada kata-kata di NU dari MUI itu karena mereka termakan hoax juga. Itu prinsip. Nah, menurut saya kalau hal itu prinsip kan bisa diselesaikan melalui jalur-jalur konstitusional tadi, bisa diselesaikan. Nah, oleh karena itu tentu ada yang sifatnya mispersepsi, ada yang sifatnya disinformasi, ada juga yang memang berbeda pendapatnya, sudut pandangnya. Nah, di dalam hal ketika melihat sesuatu berbeda sudut pandang, itu kan ada forum penyelesaiannya. Saya ingin langsung lempar ke Bang Rocky Gerung. Bang Rocky Gerung, dalam berkali-kali kesempatan, kalau kita tadi misalnya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden, dalam berkali-kali kesempatan kita tahu Pak Jokowi mengatakan sudah tidak ada beban lagi nih di periode kedua. Melihat berbagai langkah yang diambil, termasuk spesifik di Omnibus Law, apakah memang itu tercermin tidak ada beban lagi karenanya siapapun yang keberatan silahkan ke Mahkamah Konstitusi? Gini ya, ini kalau saya punya kopi yang bukan kapal api, kopi itu setelah saya produksi, orang pertama yang minum kopi itu dia komplain, oh ini kopi ini udah basi gitu. Lalu saya bilang, silahkan, you datang ke lembaga konsumen itu. Sama juga prinsipnya. Jadi kalau DPR itu bermutu, dia akan berupaya untuk dihalangi orang bawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Ini justru dia diajukan, kan ada prosedurnya. Lalu itu prosedur buruk, itu pertanda bahwa produk itu cacat dari awal. Karena itu diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda yakin bahwa itu bersih, Anda akan bilang tidak mungkin dia sampai ke Mahkamah Konstitusi. Itu logikanya begitu tuh. Karena itu Mahkamah Konstitusi mestinya kasusnya makin lama makin turun. Ini DPR sodorin ke situ. Jadi dari awal cacatnya di situ. Sekarang saya terangkan philosophical crack dari undang-undang itu. Undang-undang yang bagus, dia mesti melibatkan ijab kabul dengan partnernya tuh. Partner dari undang-undang ini siapa tuh? Satu adalah buruh. Legal standing buruh itu siapa? Ya Menteri Perburuhan. Di dalam seluruh dunia dari abad 12 sampai 2020, Menteri Perburuhan itu harus pro buruh. Kalau buruh nolak, Menteri Perburuhan mesti nolak. Itu logik dari apa yang disebut undang-undang kesosialan manusia tuh. Itu satunya. Legal standing dari undang-undang ini juga akan berakibat pada lingkungan hidup. Sekarang misalnya saya tanya, apakah 20.000 jenis pohon di hutan Papua itu diajak bicara? Apakah 150.000 jenis serangga di hutan Papua diajak bicara?
Apakah 200 jenis mamalia di hutan Papua diajak bicara? Apakah 500 masyarakat adat dengan 500 jenis bahasa di Papua diajak bicara? Dia adalah pengantin yang akan kena akibat dari undang-undang ini. Siapa legal standingnya? Ya LSM, society. Undang-undang ini bypass itu tuh. Jadi yang namanya publik bukan sekedar orang tapi juga pohon. Itu logika dari hukum lingkungan yang sudah dari tahun 70 diedarkan ke seluruh dunia. Indonesia buta huruf terhadap environmental ethics. Oke. Itu masalahnya. Bagaimana? Silakan Mas Eri. Ya, kita berada dalam kondisi di era VUCA ini memang menuntut adanya kecepatan, Pak. Apakah Bang Rocky juga tidak melihat sebuah evidence base saat ini, Global Competitiveness Index kita itu sudah turun loh dari 45 ke 50. Oke, saya terangkan ya. Kemudian, nanti dulu Bang Rocky. Kemudian daya saing industri kita juga sudah turun. Kemudian juga tadi, beberapa hari yang lalu itu ada yang namanya indeks kompleksitas berusaha kita itu paling kompleks. Jadi Indonesia itu negara paling kompleks di dalam yang namanya kebebasan berusaha. Itu kita itu nomor 1 paling kompleks. Di bawahnya ada Brazil, ada Bolivia, ada Yunani, Argentina. Nah, ini keadaan substantif di mana problem mapping yang dihadapi oleh Indonesia ini karena faktor namanya hyper regulation. Ada undang-undang yang overlapping. Oke. Kita perlu percepatan. Gini ya, saya terangkan percepatan ya. inilah seluruh bosan pemerintah. Begini. Saya mau Ya, kita dasarnya Silakan, Bang. berkhusnuzon dulu Pak sama kita lihat Seluruh dulu sisi keterangan Anda positifnya. itu, seluruh keterangan teknikalitas itu dibatalkan oleh konsep yang sekarang mendunia bahwa bisnis itu kalau dia nggak comply dengan environmental ethics itu artinya bisnis dungu dan dia akan dicaci maki oleh global compact segala macam. Yang Anda terangkan itulah teknikalitas, nggak ada pentingnya itu. Nah, Karena Anda akhirnya akan Di mana letaknya undang-undang Cipta Kerja tidak compliance terhadap apa? di mana yang Bang Rocky sampaikan tadi bahwa undang-undang ini tidak compliance? Di dalam pendengaran publik, pembahasan publik, si pohon diajak ngomong nggak? You akan bingung kan kalau saya bilang si pohon. Pohon itu subjek hukum lingkungan. Diampu oleh LSM di situ, oleh masyarakat adat. Kapan you datang ke Papua buat dengerin 500 bahasa? Enggak. Ya. Jadi, Pak, saya merespon. teori lu itu. Apa yang dikeluhkan? Teori Anda itu ketinggalan kira-kira 42 tahun gitu. Silakan Mas Yang Eri. Bang Rocky sampaikan tadi, Ya. itu berpikirnya tidak logik dalam frameworknya undang-undang Cipnaker. Iya, undang-undang itu tidak logik dibandingkan Itu dengan logika paradigm alanya Bang tadi. Rocky. Ada- Alanya Bang Rocky, logikanya memang betul. Pohon lah diajak Memang. ngomong, mamalia lah diajak Lo ngomong. itu, lo you nggak ngerti ideologi dunia baru sekarang. Saya Do you mau speak jawab dari environmental segi ethics? hukum. Oke. Karena tadi kan penjelasannya bahwa Oke. ada aturan yang rumit dan segala macam itu ya. Apa hubungannya dengan Omnibus Law? Banyak kok cara untuk memudahkan itu. Kenapa harus Omnibus Law? Tidak ada hubungannya. Kalau memang ada masalah dan kerumitan, perbaiki Yang disebut dengan pemberkasan undang-undang. birokrasi. Tahu, Di undang-undang Omnibus Law itu saya kasih tahu. Sekarang ada rencana membentuk 40 PP. Loh, Anda mau mempergemuk lagi regulasinya? Saya kira Katanya soal mau itu menyederhanakan perlu regulasi. Oke. Ya, oke, itu soal teknik. Oke, Itu kita akan dan- kita harus break setelah pariwara saya akan kembali. Tetap di sini. Siapa nama orang yang paling kamu benci dan kenapa kamu membencinya? Nama Pak Yono, dia telah menipu saya 55 juta. Saya yakin kita akan dapat melakukannya. Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik. Dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Jangan ada yang berpolemik, jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Apakah itu juga salah satu sebab ekonomi kita turun, walaupun tentunya pandemi mengambil porsi yang sangat besar. Saya ingin tanya ke ekonom Indef, Eni Sri Hartati. Selamat malam, Mbak Eni. Malam, Mbak Nana. Malam ini kita memberikan skor kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Skor Anda berapa, Mbak Eni, khusus bidang ekonomi? Ekonomi memang sangat buruk ya, tapi memang tidak hanya Indonesia, seluruh dunia gitu. Jadi yang pasti nggak ada satupun negara yang lulus ekonominya dari pandemi. Jadi pasti nilainya di bawah C semua. Jadi kalau skor 0 sampai 10 ya di antara 3 sampai 4 angkanya. Kalau respon terhadap pandemi dari sisi ekonomi apakah sudah tepat? Karena kan tadi Anda katakan semuanya terkena pandemi, tapi responnya bagaimana?
secara komitmen mungkin bisa dibilang cukup karena cepat sekali begitu pandemi di Maret, Juni itu sudah keluar yang namanya program PEN, bahkan ada Perpu, bahkan ada menjadi undang-undang. Secara respon dari kebijakan mungkin cukup cepat. Tapi persoalannya sekali lagi persoalan klasik ini yang mendominasi yaitu di level eksekusi. Jadi hampir semua kebijakan ekonomi eksekusinya ini nggak ada yang mengikuti arahan presiden yang harus extraordinary gitu kan. Bahkan jangankan berbicara kualitas, kuantitasnya saja sampai hari ini baru terkejar di bulan Oktober. Jadi sampai September kemarin secara kuantitas saja penyerapannya tidak ada 30% gitu kan. Jadi ini yang menjadi persoalan. Di samping juga sasaran tembaknya ini banyak yang tidak tepat. Jadi mitigasi yang paling urgent untuk penanganan COVID ini kan COVID-nya sendiri, tetapi justru kita kontraproduktif, bahkan berbeda sendiri tracknya dengan banyak negara. Hampir semua negara sudah melandai, kita malah semakin meningkat gitu. Oke, saya ingin lempar ke Mbak Irma. Mbak Irma masih bersama kami. Bagaimana Mbak Irma? Jadi komitmennya ada, tapi eksekusinya berantakan, Mbak Irma. Itu yang saya simpulkan. Anda bagaimana melihatnya? Makanya saya selalu katakan bahwa ini terkait dengan pemerintah daerah ya Nana ya, gubernur lah ya, banyak sekali serapannya rendah. Itu kenapa begitu? Karena memang mereka lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara. Mereka melakukan itu karena apa? Karena mereka merasa mereka nggak akan bisa diganggu gugat oleh pemerintah, nggak bisa diberhentikan kan oleh presiden. Nah, sehingga ini juga menjadi persoalan. Makanya seharusnya gubernur itu tetap harus dipilih oleh pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah. Bupati, wali kota boleh dipilih langsung. Kalau sekarang ini Nana ada loh pemerintah daerah, Pemda di provinsi. 17% kan gila. Tapi kan pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain. Menteri Dalam Negeri juga nggak bisa memberikan punishment. Oke. Kan susah. Kenapa? Karena mereka menganggap Menteri Dalam Negeri nggak bisa melakukan apa-apa terhadap mereka. Dan ini menjadi bahaya, Nana. Oke. Tapi Nana, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa sedikit aja. Saya memberikan apresiasi kepada Ibu Sri Mulyani. Di tengah pandemi COVID seperti hari ini, ekonomi kita masih bisa bertahan dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Jepang misalnya seperti itu. Kita baru masuk ke krisis setelah mereka terjun duluan gitu. Nah, ini juga harusnya dibandingkan, jangan cuma bicara di dalam negeri, tapi harus dibandingkan juga dengan negara-negara di luar kita. Oke, saya ingin minta silakan menanggapi. Bang Mardhani mau menanggapi atau Bang Rocky? Saya komen beberapa hal. Nah, yang pertama, Menteri Dalam Negeri punya instrumen untuk mengorkestrasi pemerintah daerah. Karena setiap pemerintah daerah anggarannya itu harus disetor dulu ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau Kementerian Dalam Negeri tidak menyetujui, dia bisa mengarahkan. Jadi yang diberikan Mbak Irma ini justru kontraproduktif terhadap upaya kita memperkuat otonomi daerah. Yang kurang, pemerintah pusat itu ngayomi, ngajak bincang, ayo dibuka datanya. Karena Kementerian Dalam Negeri punya Dirjen Keuangan Daerah, dia bahkan punya Dirjen Pembinaan Desa bahkan. Yang catatan saya ketika pandemi memang Kemenkes dan Kemendagri mestinya diberikan peluang karena dua-duanya itu bisa mengorkestrasi. Sekarang kemana Kemenkes tidak diberikan peluang? Kemendagri kenapa? Karena Pak Jokowi berpikir kotak-katik di atas, gugus tugas, itu yang menyebabkan pandemi kita punya catatan banyak gitu. Mbak Irma silakan. Ya, salah. Mardhani bilang Mendagri punya orkestra. Betul punya orkestra. Tapi apakah orkestra itu dipatuhi oleh gubernur? Enggak dipatuhi, Pak. Kenapa? Saya menambahkan. Mereka tidak dipilih dan ditunjuk oleh pemerintah. Saya menambahkan. Tidak ditunjuk oleh pemerintah, itu yang menjadi masalah. Makanya saya tadi bilang, harusnya gubernur ditunjuk oleh pemerintah. Silakan Bang Rocky, Anda mau menanggapi? Saya. Iya. Keliru Pak Mardhani. Saya. Silakan Bang Rocky Gerung. Saya menanggapi pikiran, bukan bunyi-bunyian tuh. Bunyi-bunyi itu tadi yang disampaikan Mbak Irma menurut Anda bunyi-bunyian? Iya, suara aja. Pikirannya kan nggak ada. Apa yang mau ditanggapi?
Saya mau merespon. bahwa Gini. sebentar dulu, Saya mau sebentar. merespon. Sebentar. Kalau yang namanya mamalia diajak bicara, pohon diajak bicara, kemudian bunga-bunga diajak bicara, itu yang baru nggak ada pikirannya. Nggak nyampe itu. Itu kan nggak Pikirannya nyampe. ada di dengkul. Oke. Ada itu di otak. Saya mau merespon begini. Oke. pernyataan Oke. Seperti itu. Orang Baik. seperti Perca- Rocky ini, pernyataan dari Irma mulai itu baru Jokowi- hoax menurut dari saya. mulai Jokowi- Kenapa? Baik, Kenapa baik. di dalam Saya undang-undang tidak bisa didengarkan dengan jelas kalau semuanya berbicara. Tidak pernah. Masih ada waktu apa kita harus break? Kita harus break dulu setelah pariwara. Setelah pariwara kami kembali tetap di sini. Ya bayangin. Yang jelas sih aku sekarang udah paham ya sama apa yang kulit aku butuhin. Masih rame di tengah-tengah break pun masih rame. Rektor UI gue bilang dungu. Dan sekarang kita sudah masuk on air. Oh, sorry. Sudah masuk on air. Anda mau meralat? Karena sudah terlanjur masuk on air yang tadi Anda katakan. Suka edit yang udah saya ucapin. Oke. Mau minta maaf juga? Tidak perlu? Tidak mau minta maaf? Bisa saya bertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Baik, jadi kalau yang tadi mendengarkan, Bang Rocky Gerung bisa mempertanggungjawabkan itu. Ini sudah segmen terakhir, ini sudah segmen penutup. Judul Mata Najwa malam ini, sampai di mana? Karenanya pertanyaan saya juga akan retorika. Sampai di mana ini? Jokowi Ma'ruf sampai di mana, Mas Dhani? Ya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bahwa di dalam penanganan masalah COVID ini kita berpikir secara ekosistem, Pak. Ekosistem penanganan COVID ini. Jadi Pak Jokowi ini orang yang sangat detail, yang ingin semuanya bisa terkuantifikasi. Dan beliau ingin semua bekerja as a team, work as a team, super team, bukan Superman. Sehingga diberlakukan yang namanya elaborasi antar lembaga. Ya, itu pembentukan komite untuk mengelaborasi semuanya. Oke. Dan yang kedua di sini ada penyerapan anggaran, kita bicara ada value of mindset-nya juga. Karena ini kan anggaran besar. Nah, sementara kan semua juga para pejabat publik yang ingin secure. Karena ingin secure, maka penyerapan anggaran tentunya memperhatikan berbagai aspek. Baik. Nah, sehingga turunlah sampai dengan DIPA dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah bahwa apa yang dilakukan Bapak Presiden sekarang melalui terobosan apakah itu Undang-Undang Cipnaker, itu untuk menampilkan sebuah wajah baru Indonesia sebetulnya, Pak. Jadi inilah wajah baru Indonesia untuk menuju daya saing Indonesia yang lebih baik, daya saing negara yang lebih baik, daya saing industri yang lebih baik, dan daya ungkit kesejahteraan. Nah, marilah kita sama-sama melihat output dan outcome yang akan kita capai. Jangan kita sibuk dulu bicara proses-proses yang sebetulnya proses itu bisa didokumentasikan dengan baik. Nah, marilah kita melihat output dan kita challenge output itu sama-sama untuk mencapai kinerja yang terukur. Saya ingin lempar ke Bang Ferry, karena kemudian saya ingat Pak Muldoko, atasan Anda di KSP, mengatakan kebijakan tak populer memang harus diambil karena ini untuk masa depan. Ya, Bagaimana? Sampai di mana ini memang pil pahit yang harus ditelan tapi nanti akan enak? Apakah pengandaian itu tepat? Saya pikir tidak ada enaknya untuk orang ditahan untuk bicara tentang apa yang dia anggap benar ya. Yang benar yang terjadi adalah Pak Jokowi sedang membuka ruang untuk pasar dunia sebesar-besarnya masuk Indonesia tanpa batas. Ada penelitian yang mengatakan, Mbak Nana, Sol Picciotto nama profesornya, silakan nanti ditemukan oleh para buzzer, benar nggak ini profesor, mengatakan ada saat ini di dunia sedang ada persaingan membuat peraturan agar politik ekonomi global bisa masuk ke negara-negara masing-masing di dunia. Dan itulah yang sebenarnya ada di dalam Omnibus Law. Wajah Omnibus Law adalah wajah politik bisnis. Dan Pak Jokowi saat ini berdiri sebagai pebisnis, bukan sebagai Presiden Republik Indonesia. Mas Aryo Bima, sampai di mana? Apapun mau dikomentari bahwa kepercayaan publik terhadap kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini menunjukkan angka di atas 60. Bahwa ada ketidakpuasan, memang situasinya abnormal, situasi pandemi. Tapi rakyat, masyarakat masih percaya bahwa Pak Jokowi Ma'ruf mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, baik itu persoalan ekonomi, kalau dalam hal pandemi, persoalan virusnya, persoalan penyebarannya, maupun persoalan dampaknya. Ada kekurangan di sana-sini, ada ketidakpuasan, itu masih sangat bisa dipahami karena situasinya adalah abnormal, situasinya adalah unpredictable, ada kurang koordinasi, ada kurang komunikasi, memang ini adalah pandemi yang tiba-tiba datang. Tapi saya masih meyakini antara kehendak subjektif Pak Jokowi Ma'ruf dan kehendak publik masih ada sesuatu sebagai sesuatu yang bisa di-leverage untuk program 4 tahun ke depan. Kepuasan publik ada yang kurang, tapi kepercayaan publik masih di atas 60%, saya kira itu. Pak Mas Mardhani, Bang Mardhani, sampai di mana Jokowi Ma'ruf? 3 hal nak ya, mau
Tahu mau mampu. Taunya punya catatan Undang-Undang Omnibus Law ini sangat jauh dari harapan ingin membangun iklim bisnis yang kokoh. Mestinya penguatan hukum, mestinya kita menghargai lingkungan, mestinya kita memperkuat dalam negeri. Undang-undang ini tahunya bermasalah. Mampunya dengan serapan anggaran yang udah Oktober loh, di bawah 40% itu. Bahkan kalau kita melihat ini tidak mampu. Maunya ada niat. Jadi sangat jauh dari harapan. Rapotnya merah total. Merah total. Mbak Irma, silakan. Singkat Mbak Irma. Ya, kalau oposisi memang seperti itu. Tapi kami meyakini bahwa Omnibus Law ini akan meningkatkan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Hanya orang yang takut dengan perubahan yang tidak setuju dengan Omnibus Law. Hanya itu yang ingin saya sampaikan, Nana. Silakan Bang Rocky Gerung terakhir. Saya baca seluruh komentar publik, bukan sekedar dalam negeri, di luar negeri. Dari Yerusalem Post sampai Washington Post, dari Moskow di utara sampai Melbourne di selatan, itu semuanya mengejek undang-undang ini. Jadi undang-undang ini sebetulnya dipikirkan oleh dunia sebagai berbahaya bagi lingkungan dan berbahaya bagi demokrasi. Kenapa begitu? Ada pujian dari Bank Dunia. Ya, Bank Dunia itu bank ingin cari proyek di Indonesia. Jadi itu udah biasa lah, kita tahu Bank Dunia itu adalah player di dalam bisnis global. Jadi tidak bisa jadi ukuran atau patokan. Jadi ukuran. Kemudian kita baca secara detail soal itu. Maka saya menemukan satu problem di situ, bahwa undang-undang ini adalah pesanan dari plutokrat. Plutokrat itu artinya orang yang punya uang, sekelompok orang. Plutokrat memesan itu, dan pemerintah terpaksa mesti terima pesanan itu karena dia udah diijon duluan. Dan pesanan itu yang kemudian akan dinikmati oleh kleptokrat. Oke, jadi dari awal ini undang-undang ini. Pendapat Rocky adalah salah. Oke. Nah, karena itu saya anggap keresahan publik yang menganggap ini belum proses yang mana yang resmi, pindah-pindah phone, pindah-pindah papers, ya mungkin sekali pindah. Format terakhir itu mungkin akan ditulis di atas kertas toilet, paper toilet, supaya lebih efisien gitu kan. Jadi ini undang-undang paper toilet. Kita akan cari waktu yang lain untuk berdiskusi soal ini lebih panjang. Tapi sayangnya waktunya tidak malam ini karena waktunya sudah habis. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini di Mata Najwa. Terima kasih juga yang berhubung dengan saya lewat jarak jauh. Ada Mbak Eni Hartati dari Indef, ada Mbak Irma Suryani dari Nasdem, dan tadi ada Mas Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia. Terima kasih paling besar kepada Anda yang sudah menyimak Mata Najwa malam ini. Sehat terus teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum. Baiklah, di sini saya akan memberikan pendapat saya atau kesimpulan saya mengenai video yang telah saya tonton dan telah saya simak, yaitu video dari Mata Najwa bersama Rocky Gerung, yaitu membahas mengenai selama 1 tahun Jokowi Ma'ruf sampai di mana. Baiklah, dalam video tersebut Rocky Gerung memberikan penilaian beliau terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf selama 1 tahun, yaitu A-, artinya A untuk kebohongan dan minus untuk kejujuran. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa selama 1 tahun kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini lebih banyak kebohongannya dibandingkan kejujurannya. Terlihat dari data berita Kompas bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf selama 1 tahun ini menurun dari 60% ke 50%. Artinya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Ma'ruf Amin ini menurun 10%. Terlihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada pemerintahan Jokowi Ma'ruf selama 1 tahun ini. Salah satu contohnya yaitu yang pertama, telah terjadinya demo pada saat itu yang dilakukan oleh para mahasiswa mengenai adanya perubahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh
pemerintahan pada saat itu. Hal itu sangat berdampak buruk bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang bekerja sebagai buruh atau kuli lainnya. Oleh karena itu, para mahasiswa melakukan aksi demo karena mereka ingin menyuarakan atau menyampaikan penolakan mereka atau pendapat mereka mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan tersebut. Yang kedua, banyaknya terjadi korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para praktisi-praktisi pemerintahan, di mana korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang pemerintahan tersebut yang menurut saya sendiri sangat-sangat tidak baik dilakukan oleh orang-orang pemerintahan. Seharusnya mereka memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakatnya. Ini malah memberikan dampak yang negatif kepada masyarakatnya. Yang ketiga, yaitu turunnya nilai ekonomi negara karena adanya pandemi COVID-19. Hal ini mungkin bisa diterima oleh masyarakat karena bukan hanya negara Indonesia yang mengalami turunnya nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini juga terjadi pada negara-negara lainnya. Tetapi dengan adanya turun nilai ekonomi tersebut sangat memberikan dampak yang cukup buruk bagi negara maupun masyarakat, khususnya pada masyarakat kecil. Baiklah, dari awal sampai akhir video yang telah saya simak dan telah saya tonton, menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak Roky Gerung ini netral. Artinya beliau tidak memihak siapa-siapa. Beliau hanya ingin menyampaikan aspirasi atau pendapat beliau mengenai apa yang telah beliau ketahui selama 1 tahun kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini. Menurut saya, beliau hanya ingin pemerintahan lebih peka lagi, lebih tegas dan lebih bijak lagi dalam membuat segala peraturan dan kebijakan untuk negara dan untuk masyarakatnya. Bahkan kepada praktisi-praktisi pemerintahan sekalipun itu harus lebih tegas lagi, karena yang lebih banyak bermain dalam hal ini adalah orang-orang pemerintahan tersebut. Jadi menurut saya pribadi juga, pemerintahan harus lebih tegas, lebih bijak, dan lebih baik lagi dalam membuat segala peraturan untuk negara dan untuk masyarakatnya, karena hal ini juga sangat berdampak buruk bagi saya sendiri sebagai masyarakat maupun bagi masyarakat lainnya. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Roky Gerung dari video tersebut menurut saya sangat mewakili apa yang telah dirasakan oleh masyarakat pada saat ini. Jadi itulah kesimpulan dari saya dan pendapat dari saya mengenai video dari Mata Najwa bersama Bapak Roky Gerung mengenai selama 1 tahun Jokowi Ma'ruf jadi apa. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat diterima oleh kawan-kawan semua. Baiklah, sampai di sini video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih.